Jadi sebagian kita berat untuk melakukan ketaatan. Maka perlu memohon agar Allah mencintakan kepada kita iman. Iman itu ucapan dengan lisan, keyakinan dengan jiwa kita, dengan hati kita, dan diamalkan dengan raga kita. Itu bicara iman. Maka iman itu ada yang berupa keyakinan, amalan hati, ada yang berupa ucapan lisan, dan ada yang perbuatan dengan badan kita. Kalau tidak dicintakan kepada kita, wallahi berat. Ada orang rumahnya hanya 50 meter dari masjid, tapi nggak bisa nyampe masjid. Lapangan bola yang jaraknya 5 kilo, berangkat dia. Tempat kerja dia yang jaraknya mungkin 50 kilo, boleh jadi dia berangkat tiap hari pulang pergi. Kenapa? Karena dunia itu sudah dicintakan kepada kita. Zuyyina linnas hubbus syahwat. Sudah dicintakan kepada diri manusia itu cinta syahwat. Maka nggak perlu antum, ya Allah cintakan kepada aku dunia, nggak perlu, karena itu sudah ada di dalam diri kita. Sedangkan urusan iman ini berat. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika berbincang tentang surga, beliau mengatakan huffatil jannah bil makarih. Surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang dibenci, dengan sesuatu yang tidak disukai. Makanya sampai para ulama menjelaskan, kalau engkau kepingin tahu amalan itu mengantarkanmu ke surga atau neraka, engkau bingung, engkau nggak tahu dalilnya, engkau tanya sama dirimu. Kalau engkau cinta, jangan-jangan ini menuju ke neraka. Tapi kalau berat engkau mengamalkannya, semoga ini menuju ke surga. Kalau sudah cinta sama iman, Masya Allah. Rasul SAW mengatakan, وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ, dan dijadikan penyejuk pandanganku itu sholat. Sampai beliau mengatakan kepada Bilal, "Qum ya Bilal, qum, bangun wahai Bilal, bangkit Bilal, fa'arihna bis shalah, bikin kita ini istirahat dengan sholat." Jadi ada orang yang kalau punya masalah dia lari kemana? Sholat, karena di situ dia mendapatkan ketenangan, kenyamanan. Tapi sekarang ada orang yang kalau kena masalah sabu-sabu, minum, ke kafe, ke klub-klub malam, kalau punya masalah. Kadang-kala seperti itu. Maka ingat Nabi mengatakan, Allahumma habib ilainal iman, cintakan kepada kami iman, wa zayyinhu fi qulubina, dan hiasi dia di hati kami. Karena kita kalau cinta kemudian dihiasi, apa yang akan terjadi? Tambah cinta aja. Kalau antum cinta dengan sesuatu dalam kondisi dia belum berhias, antum suka sama motor atau mobil antum, ditambahi aksesoris ini itu, tambah seneng antum jamaah. Dan kita minta bagaimana Allah membuat kita cinta dengan iman dan hiasi di hati kita. Lalu beliau mengatakan wa karrih, dan bencikan kepada kami, wa karrih ilaina, apa yang kita minta supaya kita benci dengan perbuatan itu. Wa karrih ilaina al-kufra wal fusuq wal isyan, bencikan kepada kami kekafiran. Bagaimana kita melihat kekufuran itu benci. Sebagian kaum muslimin melihat kekufuran itu lumrah, biasa. Kadang-kala kita melihat simbol-simbol kekafiran di jalanan itu biasa hati kita. Ada seorang syekh yang datang ke Bali, turun dari airport, di tengah jalan dia minta pulang. Enggak, kata dia, enggak mampu anak Indonesia, enggak mampu. Anak melihat dia simbol-simbol kekufuran, dia berhala di kanan kiri jalan. Enggak, sudah, kata dia, benci, tidak mampu. Sebagian kita ada fase biasa lihat kekufuran itu, simbol-simbol kekufuran. Mamanya ada orang, ya kita sebagai seorang muslim, tatkala ada orang yang memakai simbol anak Tuhan,
Ada sebagian kita yang sudah biasa. Nggak lagi kita, ya Allah, lam yalid wa lam yulad. Kadang kala biasa. Maka jangan sampai kita melihat kekufuran lalu menganggapnya biasa. Nabi Ibrahim, doanya nih, Nabi Ibrahim, seorang nabi yang tahu dengan bahaya kekufuran dan kesyirikan. Beliau mengatakan, wajnubni, doa lagi nih, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, dan hindarkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala-berhala. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Wahai Rabbku, itu berhala-berhala banyak menyesatkan manusia. Banyak loh jemaah. Jumlah penduduk bumi ini berapa? Kira-kira 8 miliar. Yang menyekutukan Allah berapa banyak? Yang Muslim berapa? 1,7 M kira-kira. Sisanya 6,3 miliar tersesat. Makanya Nabi Ibrahim takut. Hindarkan aku, ini Nabi. Makanya kalau Nabi aja takut, apalagi kita. Itu ketika seorang dibencikan kepada kekufuran, dia takut. Tapi sebagian kita menganggapnya lumrah. Bencikan kepada aku kekufuran, wal fusuq, kefasikan, dosa-dosa besar. Antum kalau di jalanan ya ngelihat, atau antum ke airport melihat toko jualan khamr, minuman keras, bagaimana perasaan antum? Ada orang yang biasa aja. Kalau sudah kita nggak benci sama antum, ya Allah gimana ini? Antum lihat apa yang bisa dilakukan negara kita dengan kejadian Menteri Israel itu, atau Perdana Menteri Israel masuk ke Masjidil Aqsa, mengecam. Kenapa mengecam negeri kita? Karena benci dengan perbuatan itu, jemaah. Tapi tatkala antum sudah tidak benci lagi, nggak ada kecaman dari antum. Dan kita tahu mengingkari kemungkaran yang paling lemah itu adalah mengingkari dengan hati, membenci. Ngomong enggak, kita mungkin mau ngomong kita takut ini dan itu, tapi hati kita benci loh. Ini kekufuran. Kemarin bagaimana perayaan malam tahun baru, mamanya, entah berapa banyak dosa yang dilakukan pada malam itu, mamanya. Ketika orang-orang subuhnya nggak sholat, telat subuhnya, itu terjadi. Dan meninggalkan sholat ini dosa besar, bukan dosa yang biasa. Tapi ada orang yang memang sudah nggak sholat, jemaah Muslim. Maka bagaimana kita benci, minta sama Allah. Yang ketiga, wal isyan, dosa-dosa kecil, minta supaya kita benci. Karena ada sebagian orang, loh saat kan dosa kecil, Allah maha pengampun, maha pengasih. Kita akhirnya suka dengan dosa kecil itu. Dan orang kalau sudah suka dengan dosa kecil, hari ini dia melakukan, besok melakukan terus, dan dosa kecil itu akan bertumpuk, dan dia suka melakukan itu. Jangan sampai. Waj'alna minar rasyidin, dan jadikan kami termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Barakallahu fiik. Itu mungkin dapat Anda sampaikan. Anda ingatkan, perbanyak doa, minta supaya diperbaharui keimanan kita. Syarat dan ketentuan doa tolong dipenuhin. Kita harus yakin sama Allah Azza wa Jalla. Hati kita juga harus ada dalam doa kita. Kadang-kadang kita baca doa, antum minta apa sama Allah? Gak tahu ya. Loh, baca artinya, supaya antum tahu antum sedang minta apa. Bagaimana kita minta sesuatu yang kita nggak tahu sama apa yang kita minta? Tapi ana yakin Ustaz Allah akan ngabulkan. Iya, antum minta apa dulu gitu. Maka hendaklah kita melakukan hal itu. Kemudian yang terakhir, hindari makan haram. Karena makan haram itu ya bukan cuma makan ya, pakai baju yang haram. Pokoknya hasil yang haram itu menjadi penghalang doa kita dikabulkan sama Allah Azza wa Jalla.